Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan pola keruangan kota. Nah, kalian tahu nggak apa itu struktur dan apa itu keruangan kota? Tidak tahu? Ya udah, aku kasih tahu ya. Struktur itu adalah istilah yang menyusun pada sesuatu yang akan disusun dengan pola tertentu. Jadi kita simpulkan bahwa struktur itu ialah sesuatu yang akan disusun. Lanjut. Jadi jika kita digabungkan dari kata struktur dan pola keruangan kota itu adalah pola susunan ruang kota yang terbentuk dari interaksi antara berbagai faktor seperti kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Ada 5 macam kegiatan. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu adalah agenda yang dilakukan bersama dengan elemen masyarakat khususnya yang berada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kegiatan budaya. Kegiatan budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama, serta diwariskan dari generasi-generasi berikutnya. Yang kelima itu ada kegiatan politik. Kegiatan politik itu proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara seperti saat ini yang akan menghadapi pemilihan umum, di mana warga masyarakat menentukan pilihannya untuk menentukan wakil rakyat. Yang terakhir, kegiatan lingkungan. Jadi kegiatan lingkungan ini adalah seperti adanya bekerja sama dengan seseorang, istilahnya itu bergotong royong. Lanjut. Jadi yang pertama itu dari struktur dan pola keruangan kota itu, yang pertama itu ada karakteristik kota. A. Ciri-ciri fisik. Yang pertama itu ada fasilitas perekonomian. 2. Jaringan transportasi. 3. Pusat pemerintahan. B. Ciri-ciri sosial. Yang pertama dari ciri-ciri sosial ini adalah kondisi masyarakat heterogen. Yang kedua, masyarakat individualisme. Yang ketiga, mata pencaharian non-agraris. Selain karakteristik pola, itu yang kedua ada pola keruangan kota. Jadi pola keruangan kota ini terbagi menjadi 4 bagian. Pola sentralisme, pola desentralisasi, pola nukleasi, dan pola sekresi. Jadi pola sentralisme ini memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Contohnya, pemerintah pusat menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat mengangkat kepala daerah. Yang kedua itu B, bagian B, itu adalah pola desentralisasi. Jadi pola desentralisasi itu pendelegasian wewenang yang sistematis dalam suatu organisasi. Contohnya, sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. Yang ketiga, C. Pola nukleasasi. Pola persebaran kegiatan kota yang mirip dengan pola penyebaran sentralisasi, namun dengan skala ukuran yang lebih kecil di mana inti kegiatan perkotaan berada di daerah utama. Yang keempat, pola sekresi. Jadi pola sekresi ini pola persebaran yang saling terpisah-pisah satu sama lain menurut pembagian sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya.
Contohnya, pemisahan fasilitas kamar, mandi umum, dan fasilitas publik lain antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih di Amerika Serikat. Yang ketiga, struktur ruang kota. Ini juga ada terbagi dengan dua teori. Yang pertama teori konsistis, yang kedua teori sektor, dan yang ketiga teori inti ganda. Jadi yang pertama, teori konsentris itu teori pembagian wilayah yang dimana dimulai dari pusat perkotaan hingga pinggiran yang membentuk sebuah pola lingkaran atau seperti sebuah gelang. B. Jadi lanjut, ini ada teori sektor. Jadi teori sektor ini sebuah konsep yang terkait dengan tata kota atau tata daerah. Teori ini diperkenalkan oleh Homer Hoyt. Teori ini sektoral, mengatakan bahwa kegiatan perkotaan terdiri dari sektor-sektor yang lebih fleksibel daripada zona konsentris yang teratur. Yang ketiga, teori inti ganda. Jadi teori inti ganda ini pertumbuhan sebuah kota tidak hanya dari pusat tetapi juga melalui munculnya nukleus atau inti baru yang berperan sebagai kutub pertumbuhan. Yang terakhir, ada penataan ruang kota. Jadi penataan ruang kota ini perencanaan penataan ruang yang harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama itu kondisi sosial penduduk seperti kebutuhan pendidik, kesehatan, tempat ibadah, status sosial penduduk, struktur sosial masyarakat, keadaan budaya, dan sebagainya. Yang kedua, ada ekonomi seperti lowongan pekerjaan yang tersedia, pendapatan per kapita, potensi tambang, perdagangan, kegiatan produksi sampai konsumsi. Yang terakhir, keadaan fisik kota seperti topografis, jenis tanah, iklim, dan sebagainya. Terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.